Hai movie lovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Film yang bakal gue ceritain kali ini tentang sebuah perkumpulan penyihir yang berniat merubah semua anak di dunia menjadi tikus. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang guys. Dan siapin juga snack dan camilan kalian biar semakin asik nontonnya. Oke, nggak pakai lama, kita mulai aja videonya. Berlatar pada tahun 1986, ada seorang anak yang bernama Teddy. Teddy mengalami kecelakaan dan kehilangan orang tuanya di kecelakaan tersebut. Teddy dijemput oleh neneknya dan terpaksa harus tinggal bersama sang nenek dan pindah ke rumah neneknya. Teddy menempati kamar lama ibunya di rumah sang nenek. Nenek adalah seorang wanita yang baik dan tegas dan juga penyayang. Nenek berusaha menghibur Teddy yang masih bersedih atas kehilangan ayah dan ibunya. Namun, Teddy masih belum bisa melupakan kesedihannya. Perlahan namun pasti, nenek menemukan jalannya untuk menghibur Teddy. Suatu hari, nenek membawa hadiah untuk Teddy seekor tikus kecil yang diberi nama Daisy oleh Teddy. Dan berangsur-angsur, nenek berhasil membuat Teddy kembali menjadi ceria. Namun, ketika Teddy berpikir hidupnya kembali, tanpa diduga, Teddy dihampiri oleh penyihir yang tiba-tiba saja datang dalam hidupnya. Si penyihir dengan tanpa alasan memantrai nenek dan dengan seketika nenek mulai batuk-batuk. Keesokan harinya nenek mengajak Teddy berbelanja di sebuah toko. Ketika Teddy sedang mencari paku untuk membuat rumah Daisy tikus peliharaannya, tiba-tiba penyihir itu datang menghampiri Teddy. Dan penyihir itu menawarkan sebuah permen. Dan dari tangannya keluar seekor ular berwarna hijau yang menyeramkan. Sang nenek menghampiri Teddy dan seketika penyihir itu menghilang. Teddy kemudian mengajak neneknya segera pulang dan merasa ketakutan. Setibanya di rumah, nenek bertanya ke Teddy tentang perilaku Teddy yang ketakutan ketika lagi belanja di toko. Dan Teddy mengatakan dia dihampiri seorang wanita yang menawarkan permen dan wanita itu terlihat menyeramkan. Kemudian nenek bertanya ke Teddy, apakah wanita itu menggunakan sarung tangan dan memakai penutup kepala serta ketika berbicara, suaranya seperti pintu yang rusak. Lalu Teddy mengiyakan semua pertanyaan nenek. Dan nenek bilang ke Teddy bahwa yang dilihatnya bukanlah seorang wanita, tapi seorang penyihir jahat yang licik dan terkutuk. Teddy merasa kalau nenek sedang bercanda, namun nenek bilang ke Teddy kalau dia tidak sedang bercanda, dan nenek mulai menceritakan pengalamannya di masa lalu ketika nenek masih kecil. Nenek bilang waktu kecil dia punya seorang sahabat bernama Alice yang rumahnya dekat dengan nenek. Mereka tidak terpisahkan sampai suatu hari Alice mengambil permen dari seseorang yang tidak dikenal. Nenek yang takut pun lari. Saat malam hari, nenek merasa senang melihat Alice yang aman. Namun, keesokan harinya, nenek melihat Alice mulai berubah. Nenek bergegas melihat Alice dan dengan seketika Alice berubah menjadi seekor ayam. Nenek berusaha menjelaskan ke orang-orang saat itu, namun tidak ada yang percaya. Namun, nenek bilang dia selalu mengunjungi Alice di kandang ayamnya, dan bahkan kata nenek bahwa Alice bisa bertelur. Dan ketika bercerita, tiba-tiba nenek ingat kalau penyihir mungkin sedang mengincar cucu semata wayangnya. Lalu nenek masuk ke ruangannya yang dipenuhi dengan benda-benda magis dan obat-obatan herbal. Setelah melempar batu-batu magisnya, nenek akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah untuk sementara dan membawa cucunya. Dan Teddy pun langsung berkemas. Nenek dan Teddy pergi ke sebuah hotel mewah dengan rekomendasi dari keponakan nenek yang bekerja di sana sebagai koki senior. Di jalan, nenek juga bilang bahwa penyihir ini punya perkumpulan rahasia, dan mereka mendapat perintah dari pemimpin mereka yang dikenal sebagai Grand High Witch atau penyihir agung. Sesampainya di hotel, nenek dan Teddy segera check-in. Nenek menyuruh Teddy menyembunyikan tikusnya. Ketika Teddy menyapa anak lain yang dia lihat, di sana ada sebuah spanduk yang menyambut kedatangan member dari International Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Teddy dan nenek disapa oleh petugas hotel di sana. Setelah sedikit mengobrol, mereka segera menuju kamarnya yang bernomor 776. Gak lama, wanita-wanita sosialita datang ke hotel tersebut. Mereka adalah member dari grup yang peduli tentang keselamatan anak-anak dan yang sebenarnya adalah Grand High Witch alias penyihir agung. Sebelum tidur, Teddy bertanya ke nenek tentang ciri-ciri penyihir, dan nenek menjelaskan bahwa sebenarnya penyihir itu adalah iblis yang menyamar dalam wujud manusia.
Mereka selalu memakai sarung tangan karena mereka tidak punya tangan, tapi cakar, dan kaki mereka tidak memiliki jempol dan jari-jari. Kepala mereka botak seperti bola, dan rambut palsu yang dipakai mereka membuat kulit kepala mereka iritasi. Dan terakhir nenek bilang kalau lubang hidung mereka bisa membesar untuk mencium bau anak-anak kecil di sekitarnya. Dan semakin bersih anak tersebut, baunya akan seperti kotoran hewan bagi para penyihir. Diam-diam kucing penyihir agung menguping dan melaporkan ke majikannya. Entah apa yang dipikirkan penyihir agung itu, namun dia terlihat senang dan menakutkan. Keesokan harinya, Teddy memesankan neneknya sarapan dan kemudian nenek bilang ke Teddy untuk main dan bersenang-senang. Teddy pun mencoba berkeliling dan akhirnya bermain di sekitaran hotel. Tiba-tiba anak lain menyapa Teddy, namanya adalah Bruno. Teddy bilang kalau dia lagi cari tempat untuk melatih tikusnya. Bruno bilang dia akan bertemu dengan seorang wanita yang menjanjikannya coklat pada pukul 12:25. Kemudian tiba-tiba ibunya Bruno datang dan membawa Bruno pergi dengan paksa karena Bruno makan sampai belepotan. Teddy akhirnya masuk ke ruangan meeting hotel tersebut untuk mencari tempat melatih Daisy. Ketika sedang mengikat tali, Teddy dikejutkan oleh tutup ventilasi yang lepas. Gak lama para penyihir agung dan teman-temannya masuk ke ruangan tersebut. Setelah mengamankan pintu, penyihir agung itu pun menyuruh anggotanya untuk melepaskan satu persatu atribut yang digunakannya. Dan sedikit-sedikit dia mencium bau Teddy yang ada di sana. Lalu penyihir agung itu menyuruh yang lain untuk melepaskan sarung tangannya, kemudian sepatunya. Terakhir dia menyuruh melepaskan rambut palsunya. Dan Teddy sadar bahwa wanita yang ada di sana adalah penyihir. Penyihir agung itu kemudian mulai berbicara dan marah karena dia masih melihat banyak anak kecil yang berkeliaran di mana-mana. Dan ketika ada yang protes, dengan cepat penyihir agung langsung melenyapkannya. Penyihir agung berencana melenyapkan semua anak di dunia dengan memerintahkan penyihir yang lain untuk membuka toko permen di setiap kota mereka tinggal dan memasukkan ramuan sihir yang sudah disiapkan untuk merubah semua anak menjadi tikus. Dia juga sudah menyiapkan uang untuk membuka semua toko permen itu di kamarnya yang bernomor 666. Untuk demonstrasi, penyihir agung sudah mempersiapkan seorang anak yang akan datang pada jam 12. Dan tiba-tiba dia mencium lagi bau Teddy di sana. Namun Teddy tidak berhasil ditemukan. Tak lama Bruno datang untuk mendapatkan coklatnya. Penyihir agung memberikan coklat mahal yang ia janjikan. Ketika tepat jam 12:25, Bruno pun akhirnya berubah menjadi seekor tikus kecil. Ketika Bruno berusaha berbicara, mereka berusaha menginjak Bruno. Teddy yang melihat di persembunyiannya merasa bingung apa yang harus dia lakukan. Namun, tiba-tiba Daisy tikus peliharaannya berbicara dan bilang ia akan menyelamatkan Bruno. Daisy berhasil menyelamatkan Bruno dan menariknya ke tempat persembunyian. Namun tiba-tiba penyihir agung berhasil menemukan Teddy dan menariknya keluar. Penyihir agung kemudian memberikan ramuannya ke Teddy dan akhirnya Teddy pun berubah menjadi seekor tikus kecil berwarna coklat. Penyihir agung berusaha membunuh Teddy, namun Daisy menggigit jari penyihir agung dan mereka bertiga melarikan diri. Penyihir agung itu memanjangkan tangannya namun gagal menangkap mereka. Teddy, Bruno, dan Daisy akhirnya berusaha menyelinap untuk mencari nenek dan mencari jalan agar mereka selamat sampai ke kamar nenek. Setelah memencet bel dan hampir dipukul oleh pembersih kamar, mereka pun berhasil masuk ke kamar nenek. Setelah di dalam, akhirnya Teddy bicara ke nenek. Sang nenek sempat kaget, namun Teddy menjelaskan dan bilang kalau dia adalah cucunya yang telah disihir oleh penyihir. Lalu Bruno juga berkata bahwa dia bernasib sama dengan Teddy. Dan terakhir Daisy yang ternyata juga korban dari para penyihir tersebut. Dan mereka menceritakan yang terjadi ke nenek, termasuk rencana penyihir agung dan teman-temannya. Kemudian nenek bilang kalau seandainya dia punya ramuan yang dipakai penyihir untuk merubah anak-anak menjadi tikus, mungkin nenek bisa membalikan ramuan itu menjadi penawar dan merubah Teddy, Bruno, dan Daisy menjadi anak-anak lagi. Teddy bilang kalau kamar penyihir itu bernomor 666 tepat di bawah kamar nenek dan mereka pun berencana mencuri ramuan dari kamar penyihir agung. Teddy akhirnya turun ke kamar itu dengan rajutan dan segera berusaha mengambil ramuan tersebut. Tiba-tiba penyihir agung masuk dan Teddy juga melihat banyak uang di sana. Teddy kemudian berusaha pergi, namun tiba-tiba penyihir agung memegang rajutan nenek. Nenek pura-pura bilang kalau rajutannya tak sengaja jatuh ke sana. Lalu penyihir agung berkata jika dia ingat pernah melihat nenek, lalu terdengar bunyi bel dan Teddy selamat.
Petugas hotel datang membawa kandang kucing untuk penyihir agung. Lalu penyihir agung berpesan ke petugas untuk menyediakan sup tanpa bawang putih untuk makan malam bersama teman-temannya. Dan nenek berusaha membuat penawar dari ramuan penyihir yang tadi ambil dengan mencampurkan ramuan-ramuan yang nenek miliki. Setelah tercampur dan berharap, namun ramuan yang nenek buat tidak berhasil. Teddy, Bruno, dan Desi pun bersedih, namun tidak berkecil hati. Akhirnya Teddy dan yang lain berencana mencampur ramuan sihir ke dalam sup yang dipesan oleh penyihir dan merubah semua penyihir menjadi tikus. Sehingga tidak ada korban-korban lain yang bernasib sama seperti mereka. Teddy akhirnya menyelinap ke dalam dapur dengan berhati-hati, dan setelah bersusah payah, Teddy akhirnya berhasil memasukkan ramuan tersebut ke dalam sup yang akan dihidangkan untuk para penyihir. Dan setelah Teddy kembali, mereka pergi ke restoran tersebut untuk menyaksikan apakah rencana mereka berhasil. Kemudian penyihir agung datang, dan mereka mulai makan malamnya. Ketika penyihir agung mau memakan supnya, penyihir agung melihat nenek dan langsung mendekati nenek. Penyihir agung itu bilang dia ingat jika nenek adalah teman dari Alice, gadis yang pernah dia rubah menjadi seekor ayam. Teddy dan teman-temannya diam-diam mengambil kunci kamar milik penyihir agung, dan tiba-tiba para penyihir di restoran tersebut mulai berubah menjadi seekor tikus yang menyeramkan. Teddy dan yang lainnya berhasil, dan orang-orang yang ada di sana berhamburan ketakutan. Nenek kemudian masuk ke dalam kamar penyihir agung dan berencana mengambil semua ramuan di kamar penyihir agung. Lalu tiba-tiba penyihir agung datang dan memergoki nenek. Penyihir agung itu marah dan berusaha menyakiti nenek. Nenek berusaha tenang walaupun sangat ketakutan. Penyihir itu selamat karena dia belum sempat memakan sup yang sudah diracuni Teddy. Ketika penyihir agung itu berusaha menyerang nenek, Bruno dan Desi menjepit kaki penyihir dengan jebakan tikus. Penyihir itu menjerit dan tiba-tiba Teddy melayang di udara dan memasukkan ramuan ke dalam mulut penyihir agung. Penyihir agung pun langsung berubah menjadi tikus yang menyeramkan dan berusaha menyerang Teddy dan lainnya. Teddy, Bruno, dan Desi berusaha menyelamatkan diri, namun tiba-tiba nenek menangkap penyihir agung dengan toples. Kemudian, nenek membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak dan menemukan buku yang isinya alamat semua penyihir yang ada di dunia. Nenek dan yang lainnya berusaha menemukan semua penyihir yang ada di dunia dan merubah mereka menjadi tikus. Kemudian nenek melepaskan kucing sang penyihir agung. Ketika kucing tersebut sedang sibuk menyerang sang penyihir, nenek pergi dengan koper berisi uang dan ramuan meninggalkan kamar penyihir. Nenek akhirnya meninggalkan hotel tersebut. Sebelum pergi, Bruno berusaha berbicara kepada ibunya. Namun karena ibunya ketakutan, akhirnya Bruno ikut tinggal bersama nenek. Singkat cerita, Teddy, Bruno, dan Desi tinggal bersama, dan mereka bersenang-senang dengan sangat bahagia. Nenek, Teddy, Bruno, dan Desi berkeliling dunia untuk menumpas semua penyihir jahat, dan Teddy sering memberikan penyuluhan kepada sebuah anak di mana saja agar selamat dari para penyihir jahat. Dan cerita pun selesai.